sempurna nih. Oke, ngerso para keluarga besar Mbah Munawir, keluarga besar penerima sedanten mawon kang kula hormati. Ugi alumni senior wonten Mbah Mus, Mbak Idris, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Wau Mbah Mus cerita mergi menangi Bali Maksum. Kula sesuai kontrak baca kitab karangan Bali Maksum. Kula pernah digerjlok seorang wartawan. Kados ceritane Mbah Mus wae. Saking menyatunya fikih dengan perilaku niku maling mawon bermadhab. Dados wedhus niku nak teng jaba iku ilang, tapi nak babi iku mboten. Mergi maling niku ngerti nak babi iku haram, wedhus niku halal. Pas penjaraan teng Jakarta nggih wonten tiyang jarah babi. Jangan ini haram, kambing saja. Jadi saking menyatune pendidikan Islam niku maling mawon tesih gadah madhab. Dina nyolong niku wedhus mergi halal, ampun nyolong napa? Babi. Niku kisah nyata kula nate dolan teng daerah mriki. Kenapa ini di luar kalau itu di jalan? Oh kalau ini di luar gak ada yang nyolong, tapi kalau di mergo sing njaba ning babi, jadi jero wedhus. Mergo dari malingnya tesih bermadhab. Terus memang cerita-cerita seperti itu kadang boten sekedar anekdot. Sementing kalau baca cerita dan kuliah itu Bali Maksum wonten kenapa kitab itu harus didokumentasi dan kenapa Bali Maksum menurut jadwal nasional. Kalau boten niat pamer, kalau ini membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca Al-Salam, Bali Maksum, membaca Al-Salam. Saya juga baca buku-buku orang-orang terutama yang ini. Karena Mbak Mun sering pesen wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Jadi orang itu jadi rasul itu pasti dengan gaya atau budaya masyarakat. Termasuk wong desa niku hormat tamu. Nah ning kota niku bentuk hormatnya beda. Mulane wonten kiai desa muni fal yukrim jarawi. Nak ketemu tonggo takok, nak ora takok sombong. Nah kiai kota walian, nak ketemu tonggo aja takok, iku ganggu privasine wong. Terus makna ikram tetap, tapi implementasinya bilisani kaum. Orang kota itu kalau sering ditanya, itu mesti protes karena privasinya terganggu. Tapi kalau di kampung itu suka ditanya karena itu dianggap keramahan. Makanya kula niku termasuk orang yang jarang bertamu. Di pulau gadah trauma dalam kakakipun Bejo Kurkus kami. Beliau berkeyakinan silaturahim itu sahih. Dolani alumni. Bareng didolani assalamualaikum matur nuwun Gus Rawuh. Niku alumni niku ilang awan-awan. Mergo kepengin hormat nyembelih ayame cek dolanan. Pitik itu teng desa kan pacare ku atas golekane angel. Bar salam niku ilang sampai sak jam. Bale runtusan. Pitike mboten kecekel. Agar ngapunten Gus boten saged hormat ngapunten betul. Itu bukti bahwa implementasi syariat Rasulullah itu juga harus dipikir. Ojo pepes seneng silaturahim santri alumni larat kerja teng pabrik jam 09.00 didolani. Akhirnya mikir sitok dia itu sitok bosku. Nak hormat dia itu diamuk bosku, nak hormat bosku gak hormat dia itu. Hal-hal seperti ini kemudian melahirkan satu kearifan. Setiap kiai di era masing-masing. Terus kula boten berargumentasi membela diri niku boten, tapi memang bapak kula kesaksiane Mbah Mus, beliau teman bapak kula niku seneng silaturahim. Riyen bapak ki sering dawuh teng kula. Sok kowe ya ora kaya aku. Namun ki sering dawuh teng kula kowe ya aja kaya aku, wong beda zaman. Karena tadi dolan ning santri sing boten enten, assalamualaikum terus ilang ngejar pitik awan-awan. Pitike macam-macam kegiatane pitik. Intinya buatan kecekel. Kemudian kita konco-konco teng adik-adik sing hafid sing hamalatil Quran. Kalau pesen belajar niku belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus.
Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menekai perempuan plus buliknya atau budenya. Nabi sempat melarang. Karena kulo sebagai lelaki ini masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya orang sableng gitu. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala min humul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah. Atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada itu tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab senang seseorang masih bilang Zaidun kal bahri. Tapi kalau senang banget bilang Zaidun bahrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri. Tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswirnya dibuang dan itu ablah lebih baik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah. Kalau boleh GR sebagai panutan. Pulau itu tengaruan gitu yang jangkar pulau ke sana. Karena ya saya ada pernah Pak D, Pak Alim. Pulau tiap hari ya, teng Tegal, malam pun terencanakan. Asbe uzlah jadi. Pulau ini pun matur kesakit. Niki kontrak pulau pun bar. Kita balik gendul ada putu-putu nih. Kok enak ngongkon liya terus. Terus ngengkan tiang ngeten iki yo rada masalah kan. Jadi kita baik diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab Disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab. Semuanya bapak ngarang Disarai anaknya, anak ngarang Disarai cucunya itu biasa. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok di film, nak ora dikritik. Terus saya minta tradisi kulo nu buatan sombong di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kita buatan nanti ngundang sinten-sinten perkara ini yang NU ini ora usah juga mesti teko buatan wonten undangan sing teko mun wae mbok saking senenge wong alim mbok saking senenge bingung mboten ngerti kowe ora diundang ya akhirnya kulo bingung ora hormat ibu dosa hormat ibu sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone dibanding ngurusi bojo ribet nekani foto timbang mulang madrasah puncai guling-guling bisa roi sithik nekani kol. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran. Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali Mbah Munawir. Kula tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena nggih bapak saya itu hafal Quran, mbak saya hafal Quran dan diantara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang. Kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga Pulau, keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Pulau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini,
Orang tuh kalau dirasani itu harusnya seneng, karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun bi anna fi jubbatika akroban au hayatan akun tatas kuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaru kamu birun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tatasquru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal loh kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu. Aku wong Quran, iku wong kitab. Memangnya kitab juga konti nak boten nggih. Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabil Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyuwun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu udah ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran, sehingga iman kita mantap. Baru belajar Quran, fana ta'allamuha asro'aya. Dulu kalau istilahkan Quran memang pakai dhamir mu'annas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau dia tidak ngerti. Misalnya tafsir, itu ada ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khamr belum diharamkan, itu masih Allah imtinan. Imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly, dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang, itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam gak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khamr itu sampai 3 kali periode. Pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukara. Tapi kalau mau sholat zuhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12, nanti masih kuliah ibal kafirun abudu mata bidun wa antum abudu nama. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya, saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang, katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansuh. Jika dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustadz, kamu pengajar Quran ya, apakah kamu ngerti nasah mansuh? Enggak. Jawabnya Sayyidina Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun itu sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran ngaji kitab. Itu kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan dan santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, dilalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Mbah Ali Maksum, sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim.
Tapi terus Mbah Mun cerita kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim alama, sehingga yang ke Krapyak itu ya ora pati niat tahfidz, niatnya ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'la. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan masdar itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi diteskan anak-anak itu memang penting, karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum, karena beliau berkesimpulan kalau khazanah yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraah itu sunnatun mutaba'ah. Banyak lafaz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak qatala yaqtulu qatlan itu qatalahu bukan aktalahu. Jika beliau menganggap khazanah yazunu sudah mutaaddi binafsi, jadi nggak perlu dibaca fala yuhzinka qauluhum, cukup dibaca fala yuhzinka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayak fu'ukufan itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mah muslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, jika ditahfidz menjadi kafa ayak